Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadiahkan salawat beriring salam buat Nabi besar kita yang ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dosen penguji Bu Eva Rianti. Nama saya Happy Anisah. Saya dari kelompok G1 ingin mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya yang berjudul Perancangan Sistem Penunjang Keputusan Rekomendasi Benih Kentang Terbaik pada UD Hajimun dengan menggunakan metode Topsis berbasis web. Latar belakang kentang yaitu merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong berumur pendek dan banyak dibudidayakan di dataran tinggi di atas 800 meter, di atas permukaan laut. Peran kentang di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai produksi segar maupun olahan. Kentang memiliki kandungan karbohidrat dan gizi yang tinggi. Oleh karena itu, kentang juga menjadi salah satu pilihan untuk diverifikasikan sumber karbohidrat yang membantu penguatan ketahanan pangan. Rumusan masalah. Sedangkan adapun manfaat penelitian yang dilakukan tentang perancangan aplikasi sistem penunjang keputusan pada UD Hajimun adalah yang pertama, bagi penulis, menambah pengalaman serta wawasan penulis dalam memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan ke dalam suatu sistem yang diterapkan. Yang kedua, bagi petani, yaitu memberi kemudahan dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dan menghemat waktu petani dalam memilih benih kentang terbaik untuk menghindari gagal panen bagi pembaca. Penulis berharap tulisan ini bermanfaat para pembaca, khususnya mahasiswa Universitas Putra Indonesia dan masyarakat umum untuk menambah wawasan tentang penunjang keputusan. Tujuan penelitian adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan pada petani dalam menentukan benih kentang terbaik. Yang kedua, untuk menunjang dalam pengambilan keputusan petani sebelum melakukan pembelian benih kentang. Hasil pembahasan yaitu kriteria. Tahapan awal pada penerapan perhitungan metode Topsis ini yaitu menerapkan kriteria. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kriteria 1 yaitu tinggi tanaman, 2 hasil, 3 berat, 4 ketahanan penyakit, dan 5 harga. Tingkat kepentingannya yaitu 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Hasil dan pembahasan yaitu matrik keputusan yang kedua. Kolom matrik keputusan menyatakan atribut-atribut yang ada yaitu kriteria, yang sedangkan berbasis menyatakan alternatif yaitu benih kentang yang akan diseleksi. Benih kentang yang akan diseleksi yaitu ada 5, benih kentang granola, benih kentang cipanas, yang ketiga benih kentang diaman, yang keempat benih kentang draga, yang kelima benih kentang katela. Perancangan use case diagram yaitu ada 2 peran di sini yaitu admin sama supplier. Admin dapat mengelola halaman home, mengelola data user, dan mengelola alternatif, hasil Topsis, dan mencetak laporan atau mencetak hasil laporan proses. Sedangkan supplier dapat mengakses halaman home, mengelola nilai matris, termonilisasi, dan hasil Topsis, dan juga dapat mencetak laporan hasil proses. Perancangan atau kelas diagram terbagi atas kriteria, admin, supplier, nilai preferensi, nilai matrik, alternatif. Alternatif ada kaitannya dengan kriteria dan nilai preferensi. Nilai matriks juga ada kaitannya dengan kriteria, juga alternatif. Jadi kesimpulan di sini, berdasarkan hasil dari analisa perancangan sistem penunjang keputusan rekomendasi benih kentang terbaik pada UD Hajimun dengan menggunakan metode Topsis berbasis web, maka dapat diambil kesimpulan 1. Dengan sistem pendukung keputusan yang menerapkan metode Topsis berbasis web dalam pengambilan keputusan sangat membantu petani dalam menghasilkan keputusan yang mutlak. Yang kedua, dengan telah ditentukannya kriteria dalam rekomendasi benih kentang terbaik dapat membantu petani menghasilkan hasil yang lebih akurat. Dan yang terakhir, dengan adanya aplikasi sistem pengambilan keputusan ini dapat menerapkan metode Topsis dapat menghasilkan benih kentang yang berkualitas serta memiliki loyalitas yang besar pada UD Hajimun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam pemilihannya.
Saran, 1. Melatih sumber daya manusia untuk mengembangkan sistem yang baru sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang lebih di antara subbagian yang satu dengan yang lain sehingga sistem yang baru dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, pemakaian aplikasi MySQL. Pada sistem pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan rekomendasi benih kentang terbaik, sebaiknya didukung oleh perangkat yang memadai. Hal ini diperlukan agar sistem dapat bekerja dengan lancar tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, memerlukan waktu untuk menyesuaikan dalam mengembangkan sistem ini, karena ini baru pertama kali digunakan oleh UD Hajimun. Dan ini adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Inilah bentuk program, kita mulai dari login admin. Di sini saya buat namanya Maximur dengan password admin. Lalu kita login. Nah, di halaman admin ini terdapat home dan dari home ini kita dapat melihat visi dan misi serta sejarah UD Hajimun. Yang kedua ada data user. User adalah data pengguna dari program. Yang pertama ada data admin. Inilah tampilan data admin. Dan yang kedua ada data supplier. Dan inilah tampilan dari data supplier. Yang ketiga ada kriteria. Inilah tampilan dari data kriteria. Dan yang keempat ada alternatif. Inilah tampilan dari data alternatif. Yang kelima ada nilai matriks. Di sini kita akan menentukan bobot kriteria dari benih kentang. Yang terakhir ada hasil topsis. Di hasil topsis ini ada nilai matriks. Yang kedua ada nilai matriks ternormalisasi. Setelah dilakukannya perhitungan, ada nilai bobot ternormalisasi, matriks ideal positif, negatif. Ada jarak solusi ideal positif, negatif. Dan ada nilai preferensi. Dan tahap terakhir adalah mencetak laporan. Ini tidak jauh berbeda dengan halaman supplier. Yang membedakannya terletak pada data user. Hanya admin yang dapat mengelola data user, seperti data admin dan supplier.